yang tadinya bisa menahan sampai 90% bergeser sampai pada nol pada daerah-daerah bukaan yang merupakan pembalakan yang. Ya, Saudara, pemberitaan kami masih terfokus kepada bencana di Sumatera. Bagaimana dengan yang seharusnya dilakukan dalam penanganan bencana banjir di Sumatera? Siang ini kita akan bahas dengan narasumber melalui daring bersama pakar kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta. Telah bergabung bersama kami Profesor Eko Teguh Paripurno. Selamat siang, Prof. Eko. Selamat siang, Mbak. Prof. Eko, jika kita melihat bencana yang terjadi di Sumatera ini, apakah karakter banjir di 3 provinsi ini berbeda-beda? Misalnya di daerah pegunungan Sumbar, perkotaan seperti Medan dan pesisir Aceh misalnya, Prof? Ya, kalau kondisi biasa memang beda ya. Jadi Sumatera Barat itu lebih sering dengan orang nyebut banjir bandang Galudunya gitu. Lantas Medan seringnya kan banjir di urban gitu. Lantas di Aceh banjir pesisir. Tapi kondisi ini berbeda ketika kemarin siklon, lantas intensitas hujan di banyak tempat itu meningkat sampai 30 kali lipat dari yang biasanya sebulan 150 mm menjadi sehari 150 mm. Itu hampir semuanya menjadi banjir bandang dan didorong oleh banyak titik yang longsor. Jadi banjir bandang hampir menjadi jenis banjir yang banyak terjadi di Sumut, Sumbar maupun Aceh gitu. Dan tentunya itu meluas di bagian hilirnya itu menjadi banjir kiriman dan genangan dengan jumlah kandungan lumpurnya yang banyak dibanding banjir-banjir yang lazim terjadi ketika normal. Itu, Mbak. Berarti ada banjir bandang, banjir pesisir begitu, dan juga ada kiriman. Lantas seberapa besar nih Prof pengaruh hujan ekstrim yang kemarin sempat terjadi terhadap kejadian ini? Apakah ini menjadi salah satu faktor utama? Ya, ada 2 faktor utama. Satu faktor ya tentang intensitas hujan itu sendiri yang besar, 30 kali lipat gitulah rata-rata. Sisi lain adalah kerentanan di lahan dan warga itu sendiri gitu. Kerentanan yang terjadi karena lahan tidak mampu lagi menerima intensitas hujan yang sebegitu besar. Karena apa? Ya karena sudah begitu banyak terjadi perubahan tata kelola lahan di kawasan-kawasan DAS tersebut. Itu, Mbak. Berarti bisa kita jelaskan seperti ini, Prof. Kalau hutan kita itu baik-baik saja begitu, apakah lahan ini juga mampu gitu menahan intensitas hujan yang kemarin ini, yang ekstrim tadi ini, Prof, yang Anda jelaskan tadi? Betul. Jadi kita memang harus jangan menyalahkan hujan terus gitu. Kayak nanti nggak perlu usaha. Nah, yang penting bahwa kita memperhatikan gimana catchment area itu punya daya dukung yang memadai apabila siklon tropis hujan itu ada. Setidaknya kalau dari catatan perubahan tata guna lahan itu meningkatkan 30 sampai 90% ya, ancaman itu menjadi menguat. Gitu. Jadi karena kerentanannya yang tadinya bisa menahan sampai 90% bergeser sampai pada nol pada daerah-daerah bukaan yang merupakan pembalakan yang belum selesai itu. Itu, Mbak. Berarti perubahan tata guna lahan ini yang harus kita garis bawahi di samping kita melihat cuaca ekstrim yang kemarin terjadi. Namun Prof Eko, bagaimana Anda menilai respons pemerintah daerah dan pusat sejauh ini? Kita belum mendengar adanya status darurat bencana nasional. Apakah ini sudah tepat menurut Anda, kacamata? Ya, sebenarnya
respon yang baik, dukungan pemerintah pusat ke daerah memang tidak harus ada status bencana nasional, gitu. Tapi yang penting melihat memang bisa menangani permasalahan yang ada di daerah, gitu. Nah, dengan dibuka menjadi nasional, ada keuntungannya adalah terbukanya bantuan internasional yang kemungkinan hadir, tapi tentu ada keburukannya. Seolah-olah menjadi apa betul kita tidak mampu. Pilihannya memang ada dua itu. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa kita punya kelemahan dalam hal merespon yang seharusnya bisa direspon sejak siaga darurat, ya, dalam kecepatan atau ketepatan yang memadai, lantas menjadi tanggap darurat mulai dari kabupaten sampai provinsi, sehingga tidak terjadi salah informasi, gitu. Yang terjadi sekarang kan terkesan salah informasi, sehingga situasi yang sebenarnya di atas rata-rata itu masih dianggap hal yang biasa, itu. Sehingga ada gagap respon, kira-kira begitu, Mbak. Mhm. Tapi apakah Anda melihat di level provinsi ini sudah cukup terakomodir, mengingat ada banyak kelompok rentan juga yang harus kita perhatikan, Prof. Eko. Kita melihat ada mungkin orang tua, lansia, ada anak-anak balita yang butuh kecepatan untuk menerima bantuan. Nampaknya pemerintah provinsi belum begitu tanggap begitu, sedangkan pemerintah dari skala nasional belum menjangkau keseluruhan, karena kita berkejaran dengan waktu. Ini saja sudah sepekan lebih, Prof. Ya, jadi sebenarnya memang ujung tombaknya itu adalah di pemerintah daerah, di kabupaten, gitu. Lantas kalau nggak mampu itu berarti dibantu provinsi. Sebenarnya nasional itu tidak bisa menjadi ujung tombak yang cepat, gitu. Jadi justru mari bahu-bahunya adalah bagaimana antar daerah itu bisa saling menolong, dan kalau memungkinkan nasional itu mengisi kekosongan. Nah, permasalahannya adalah sekarang apa yang dibutuhkan di tingkat warga, kelompok-kelompok rentan, ya, itu punya gap dengan kecepatan. Jadi, kebutuhan warga itu tidak bisa diimbangi oleh kecepatan penyajian bantuan baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Itu pula yang di banyak pendapat bahwa ini perlu gerakan yang lebih masif, gitu. Apalagi kalau menyangkut bantuan darat itu belum sepenuhnya bisa disampaikan. Itu. Namun kemarin kita sempat mendengar ada sejumlah kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup menangani dampak. Bagaimana kita harusnya merespons ini? Bagaimana pemerintah pusat merespons ini, Prof? Ya, ini menariknya. Sebenarnya manajemen melepaskan ke lebih tinggi itu juga bisa menjadi cermin bagi daerah lain, ya. Karena ujung tombaknya memang sekali lagi saya sampaikan di daerah. Dan ketika tidak sanggup, dilempar ke atasnya. Nah, komunikasi ketidaksanggupan ini yang perlu diperbaiki agar tidak terjadi salah tangkap. Saya contohkan adalah misalnya kepala badan memahami kedaruratan separah ini itu baru setelah melakukan kunjungan misalnya. Padahal sebelumnya bisa dilakukan komunikasi dari BPBD kabupaten ke provinsi ke nasional. Nah, ini yang menyebabkan ada waktu respon yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, gitu. Jadi baik menyampaikan ketidaksanggupan, ya,
itu ada dalam tanda petik mekanisme yang lebih baik yang seharusnya dilakukan. Dari kaji cepat, respon dilakukan, dan ternyata butuh bantuan, melakukan memberikan informasi ke lebih atas, itu jadi poin-poin yang harus disampaikan. Itu sih, Mbak. Baik, berarti pelaporan untuk ketidaksanggupan ini ada tahapannya begitu, Prof, ini yang harus dikomunikasikan dengan baik. Tapi mengingat beberapa daerah ini kan tingkat keparahan dan dampaknya ini berbeda-beda, berarti komunikasi ini yang juga harus diteruskan hingga ke atas. Betul. Dan bagaimana pemerintah pusat harusnya bisa memapping ini, Prof? Poin menariknya sebenarnya adalah ketika kegagalan memahami peringatan untuk menjadi sebuah aksi. Jadi sekarang ada istilah aksi merespon peringatan dini itu di banyak daerah. Ya. Ini nggak hanya di sana, mungkin di daerah lain juga. Contohnya adalah informasi tanggal 22 dari BMKG itu belum mampu menjadi belum mampu menjadi bagian yang dipersiapkan untuk aksi di daerah, sehingga tidak ada atau belum berlaku aksi merespon peringatan di daerah, dan tiba-tiba misalnya risiko yang hadir itu di luar kuasanya. Nah, kalau tahapan ini dilakukan dengan baik, gitu, itu tentu akan tidak sedahsyat gap responnya seperti sekarang. Tentu ini ada diskusi di sana. Jadi kenapa itu terjadi? Karena itu kalau kita lihat poin 22 Desember warning BMKG itu menjadi penting. Sehingga ada hitung hari golden time-nya sebelum puncaknya, misalnya di 27 misalnya. Jadi itu, Mbak. Oke, Prof Eko, banyak juga laporan soal rusaknya jembatan, tanggul, dan akses jalan. Seberapa besar kerusakan infrastruktur ini memperlambat upaya penanganan dan harusnya menjadi prioritas apa ini untuk menangani infrastruktur terlebih dahulu? Iya, ini yang saya bilang bahwa sering saya sampaikan bencana ini lebih parah dari Aceh. Karena keluasannya di satu sisi sehingga banyak sekali penyintas yang harus diurus gitu. Dan sementara infrastruktur itu rusak sehingga rantai pasok logistik itu sangat sulit gitu. Nah, karena butuh alternatif yang penting segera diputuskan. Ya. Selain dalam jangka pendek dalam menggunakan distribusi logistik dengan udara, itu juga bagaimana bersegera membangun infrastruktur, memperbaiki infrastruktur dengan infrastruktur darurat ya ke daerah-daerah isolasi. Nah, ini juga bagian penting untuk kita besok lebih berhati-hati sehingga membuat catatannya adalah membuat infrastruktur yang lebih tahan bencana. Baik, infrastruktur yang lebih tahan bencana, mengingat Sumatera kondisi lahannya seperti itu dan rawan bencana ya, Prof ya. Ini semoga menjadi perhatian. Korupsi lah. Betul, sehingga aksesnya nanti bisa diperhatikan supaya bantuan juga bisa masuk dan Sumatera kembali pulih. Terima kasih Prof Eko Teguh Paripurno, pakar kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta telah berdialog bersama kami. Terima kasih kembali, Mbak.